Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada minggu ke-5 ini. Baik, bertemu lagi dengan saya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Pada pertemuan ke-5 ini kita akan membahas tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Ya. Oke, baik, nilai waktu dari uang, time value of money. Ya, teman-teman, saya berharap teman-teman semua memahami materi untuk nilai waktu dari uang. Karena kalau teman-teman tidak memahami nilai waktu dari uang, maka untuk pertemuan-temuan selanjutnya itu agak susah. Ya, jadi kuncinya ada di dasarnya, ada di sini. Baik, konsep dasarnya adalah bahwa setiap individu berpendapat bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Ya, yang kedua, time value of money atau bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang telah diperoleh dengan penggunaan uang tersebut disebut dengan bunga. Oke, lanjut. Sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun, kalau kita memperhatikan nilai waktu uang, maka nilai akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Yang keempat, jika tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama nilai dengan kita miliki sekarang. Ya, ini konsep dasarnya. Nah, contoh. Ya, contoh. Contohnya adalah baik. Contohnya adalah uang sekarang adalah 30.000. Ya. Teman-teman punya uang sekarang 3.000, nilainya akan sama dengan 30.000 jika pada akhir tahun kalau tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Paham ya? Ya. Oke. Nilai uang itu sama kalau kita tidak memperhatikan nilai waktu pada uang. Ya. Kalau kita kalau kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, itu nilainya sama. Maka nilai waktu sekarang adalah lebih tinggi daripada uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Oke, contoh. Oke. Uang sekarang ada 30.000. Ya, 30.000. Nilainya lebih tinggi daripada 30.000 pada akhir tahun depan. Teman-teman punya uang sekarang 30.000, ya, itu lebih tinggi nilainya dari pada akhir tahun depan. Kalau kita memperhatikan, kalau kita memiliki uang 30.000 sekarang, dapat disimpan di bank dan mendapatkan bunga misalnya 10% per tahun, sehingga uang tersebut akan menjadi 33.000. Jika uang sekarang itu ada 30.000, nilainya sama dengan 33.000 pada akhir tahun. Ya, jadi uang 30 sekarang itu kalau kita memperhatikan nilai uang itu lebih berharga daripada 1 tahun akan datang. Nilai uang 30.000 sekarang sama dengan nilainya uang itu 33.000 tahun depan. Paham ya? Itu konsep yang kedua. Oke. Manfaat time value of money manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Ya, investasi ini menguntungkan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Di mana investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun, dimulai dari tahun pertama sampai dengan tahun berikutnya. Oke. Maka sudah jelas time value of money sangat penting untuk dipahami. Sangat berguna dan dibutuhkan untuk menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan akan datang. Ya, kita bukan menghitung berapa nilai sekarang atau dapat, tapi berapa nilai, bukan berapa jumlahnya, tapi berapa nilainya sekarang dan akan datang. Oke, lanjut. Time value of money juga ada keterbatasan, ya, itu mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uang apabila tingkat bunga tinggi. Ya. Oke,
orang itu akan malas investasi kalau tingkat bunga tinggi. Ya, karena menganggap jika bunga bank itu tinggi, maka uang akan mereka terima di masa yang akan datang juga akan tinggi. Nah, karena apa? Karena time value of money tidak memperhitungkan nilai inflasi. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Ini adalah nilai majemuk. Nilai majemuk adalah dari jumlah uang, merupakan penjumlahan dari uang pada permulaan periode. Ya, penjumlahan dari uang dari permulaan periode itu modal pokok ditambah dengan bunga pada periode tersebut, ya, atau menghitung jumlah akhir pada akhir periode dari jumlah uang yang dimiliki sekarang. Ya, rumusnya adapun rumusnya adalah baik ya. Tadi sampai di sebentar ya. Nah, sampai sini ya. Ini adalah rumusnya. Yang mana rumusnya itu adalah Vn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Di mana Vn itu adalah nilai uang di masa yang akan datang, atau disebut dengan future value. Ya, sedangkan P itu adalah present value, uang saat ini, dikali dengan 1 ditambah dengan I itu adalah tingkat suku bunga atau interest, dipangkati dengan N. Contohnya seperti ini. Ya. Dana sebesar 10 juta, ya. Ini akan diinvestasikan selama 2 tahun dengan tingkat suku bunga adalah 15%. Maka perhitungannya adalah ya. Jadi perhitungan adalah uang 10 juta kita investasikan untuk 2 tahun dengan tingkat bunga 15%, berapa nilai uang tersebut pada tahun kedua? Itu intinya seperti itu ya. Nah, jadi kita menghitung future value atau nilai waktu dari uang di masa yang akan datang. Oke, rumusnya adalah future value sama dengan present value dikali dengan 1 plus I pangkat N. Yang mana PV-nya, present value-nya adalah 10 juta. Interestnya ini adalah 15% dan N-nya adalah 2 tahun. Jadi rumusnya kita masukkan dalam rumus 10 juta dikali dengan 1,15 pangkat 2, hasilnya adalah 13.225. Oke, artinya apa? Artinya adalah uang yang kita tanamkan, investasikan sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 15%, maka pada tahun kedua nilainya adalah sebesar 13.225.000. Pahamnya sampai di sini ya? Oke, kalau tidak paham bisa diulangi lagi nanti videonya. Oke, lanjut. Kita akan menghitung nilai majemuk dari uang sebesar 2 juta selama 5 tahun atas dasar bunga majemuk 5%. Maka hasilnya adalah kita menghitung uang itu 2 juta, 5 tahun yang akan datang berapa uangnya? Ya, 5 akan datang berapa uangnya? Ya, jadi hitungnya adalah masukkan ke rumus. Ya, future value sama dengan present value 1 plus I pangkat N. Present value adalah 2 juta. Ya, 1 plus I pangkat N itu dapatnya 1,276. Ya, 1,276. Hasilnya adalah 2.552. Ya, nah bagaimana mencarinya? 1,26 ini ada tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tabelnya seperti ini. Ya, di sini adalah 5%. Dia ada sebentar ya. Tadi dia 5%. Selamanya lah selama 5 tahun. Oke. Sini ada 5%, 5 tahun, 1,27628. 1,276. Oke. 1,276. Nah, artinya adalah jika kita punya uang 2 juta selama 5 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga sebesar 5%, maka nilai uang yang akan kita peroleh adalah sebesar 2.552.000. Oke ya, sampai di sini paham semua ya?
Kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya. Oke, lanjut. Next, kita lanjut. Nah, diketahui, misalkan kita masih kita bicara tentang future value. Diketahui nilai sekarang adalah 1 juta, interestnya atau suku bunga adalah 8%, N-nya adalah 5 tahun, maka kita punya uang sekarang 1 juta dengan suku bunga 8%, 5 tahun kemudian berapakah uang kita? Ya, dimasukkan ke dalam rumus, maka dapat 5 tahun yang akan datang, kita bulatkan menjadi 1.470. Jadi kalau kita punya uang 1 juta saat ini dengan tingkat suku bunga 8%, 5 tahun yang akan datang uang kita menjadi 1.475. Oke, paham ya? Kita lanjut. Oke. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri. Di contoh kedua, seorang menyimpan uang di bank sebesar 1.000 dengan suku bunga 6% per tahun selama 3 tahun atas dasar bunga berbunga itu berupa jumlah uang pada akhir tahun keempat. Nah, sekarang teman-teman bisa cari ya latihannya. Oke, kita lanjut ke nilai sekarang. Kalau tadi kita bicara nilai yang akan datang. Dimaksud untuk menghitung jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima beberapa waktu kemudian. Rumusnya P sama dengan V dibagi 1 plus I pangkat N. Nilai sekarang sama dengan nilai yang akan datang dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh. Berapa nilai sekarang dari sejumlah uang 10 juta yang baru akan diterima pada akhir tahun kelima didasarkan tingkat bunga 15% dengan bunga majemuk 15%. Oke. Paham ya soalnya? Soalnya gini. Kita akan menerima uang itu 10 juta 5 tahun yang akan datang. Ya, kita akan menerima uang 10 juta 5 tahun yang akan datang. Berapa uang yang harus kita tabungkan saat ini? Itu pertanyaannya. Berapa yang uang kita tabungkan saat ini? Berapa present value-nya? Oke, masukin ke dalam rumus. Present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, present value sama dengan 10 juta yang akan datang 10 juta dibagi dengan 1 plus 0,115 pangkat 5. Pangkat 5. Ya, maka dapat hasilnya 10 juta dibagi dengan 2,011 sama dengan 4.972.650. Artinya, ini, kalau kita ingin mendapatkan uang itu 10 juta 5 tahun yang akan datang dengan tingkat suku bunga 15%, maka uang yang kita tabungkan atau yang kita investasikan saat ini adalah sebesar 4.970.650 rupiah. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Oke, lanjut lagi ya. Jika nilai uang 1 tahun yang akan datang adalah 1 juta dengan I-nya adalah 5%, maka present value-nya adalah berapa? Ya, gini. Jika nilai uang kita mau mendapatkan uang tuh 1 juta 1 tahun yang akan datang, ya, berapa uang yang harus kita tabungkan saat ini? Dengan tingkat suku bunga I-nya sama dengan 5%. Kita masukin ke rumus tadi. P sama dengan present value dibagi dengan 1 plus 0,15 pangkat 1. Ini 1. Jadi setelah dibulatkan dapatnya 960. Artinya jika kita ingin mendapatkan uang 1 juta 1 tahun yang akan datang dengan tingkat suku bunga 5%, maka uang yang harus kita investasikan, yang harus kita tabungkan saat ini sebesar 960.000 rupiah. Paham ya? Sampai di sini kita lanjut. Nah, Ibu Aini ditawarkan oleh Nazwa untuk menginvestasikan uangnya pada restoran yang akan ia buka di Bogor. Dengan ketentuan yang akan diperoleh pada tahun ke-8 adalah sebesar 125 juta. Dengan tingkat bunga yang disepakati adalah 8%, maka uang yang harus Bu Aini berikan sebagai modal awal adalah, paham ya soalnya? Jadi Nazwa ini menawarkan Bu Aini investasi uangnya pada restoran Bu Nazwa yang akan dibuka di Bogor, ya, dengan memberikan keuntungan itu adalah 125 juta pada tahun ke-8, ya, pada tahun ke-8.
dengan tingkat suku bunga yang disepakati adalah sebesar 8%. Dengan tingkat suku bunga yang disepakati adalah sebesar 8%. Ya, maka berapa uang yang harus ditanam, diinvestasikan oleh Bu Ani? Nah, kita balik ke rumusnya tadi. Present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Oke. Yang akan datang itu dapatnya 125 juta. Ya. 1 plus 0,08 pangkat 5 pangkat 8. Maka didapat adalah 67.531.065 rupiah. Artinya, ini berarti bahwa uang sebesar 67.531.065 rupiah kalau diinvestasikan di restoran milik Nazwa dengan tingkat suku bunga 8% per tahun, maka pada akhir tahun ke-8 jumlah akhirnya akan menjadi 125 juta. Pahamnya sampai di sini ya? Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya. Kalau kurang paham, saya sudah siapkan modul dan PowerPoint-nya di video ini. Oke, kita lanjutkan terakhir. Besarnya nilai uang adalah 1.262 yang akan diterima pada akhir tahun keempat yang akan datang atas dasar bunga majemuk 6% per tahun. Berapa besarnya nilai sekarang dari uang tersebut? Sama ya? Berarti kalau kita mau mendapatkan 1.262.000 4 tahun yang akan datang, maka uang yang harus kita investasikan saat ini adalah sebesar 1.000. Dapatnya 1.000 dari mana itu? PV sama dengan present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat 4. Ya, I pangkat 4. Oke, maka dapat 1.262 dibagi 0,792 dapatnya 1.000. Berarti kalau kita ingin mendapatkan uang 1.262 4 tahun yang akan datang dengan tingkat suku bunga 6%, maka uang yang harus kita investasikan atau kita tabungkan saat ini adalah sebesar 1.000. Oke, paham semua ya? Oke, paham semua? Oke, baik. Kalau paham semua, silahkan teman-teman kalau belum paham bisa mengulangi lagi videonya atau bisa membaca modul yang sudah saya kirimkan dan PowerPoint ini. Selamat belajar, semoga teman-teman sehat selalu. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.